Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam persiapan UB BRSD dengan Pak Lutfi. Kita akan membahas soal-soal persiapan untuk ulangan bulanan bangun ruang sisi datar. Kita simak soalnya berikut ini. Soal yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume kubus jika panjang rusuknya 7 cm. Ya, pertama kita tuliskan terlebih dahulu ya, rumusnya luas permukaan kubus adalah 6 dikali S dikali S atau 6 dikali S kuadrat. Berarti kita tinggal masukkan angkanya karena rusuknya sama dengan 7, maka 6 dikali 7 kuadrat. Berarti 6 dikali 49. Ya, hasilnya adalah 294 ya cm persegi kalau luas pakai persegi. Kemudian volumenya adalah 7 pangkat 3 atau dia rumusnya adalah S pangkat 3 gitu ya. Berarti volumenya tinggal kita kalikan 7 kali 7 kali 7 ya, ada 3 kali, jawabannya adalah 343 cm kubik. Ya, mudah ya. Kita ke soal berikutnya. Panjang suatu balok 10 cm. Nah, ini panjangnya berarti di sini 10. Kemudian lebarnya 7 cm, di sini 7. Kemudian yang diketahui lagi adalah luas baloknya 310. Luas baloknya 310 cm persegi. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi dan volume dari balok. Nah, sekarang kita masukkan dulu rumus dari balok. Ya, rumus permukaan balok adalah 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L dikali T. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Luasnya udah dapat, berarti 310 sama dengan 2 dikali P kali L, berarti 10 dikali 7, berarti 70. Ditambah P dikali T, nah berarti 10T, karena T-nya belum diketahui. Kemudian L dikali T, berarti 7T. Nah, 7 dengan 10 ini bisa dijumlahkan, karena sama-sama mempunyai variabel T. Maka kita tulis kembali 310 sama dengan 2 dikali 70 ditambah 17T. Gitu ya. Tanda kurung artinya dikali berarti 2 dikalikan dengan 70, 2 dikalikan dengan 17. Berarti 310 ya sama dengan 2 dikali 70 140. Kemudian ditambah 2 dikali 17 sama dengan 34T. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita pindahkan 140-nya ke depan, jadi 310 dikurang 140 sama dengan 34T. Nah, sekarang 310 kita kurangi dengan 140, hasilnya adalah 170 sama dengan 34T gitu ya. Maka T-nya kita dapatkan 170 dibagi 34 ya. 170 dibagi 34 hasilnya adalah 5 cm. Nah, dapat T-nya. Nah, kita masukkan ke rumus volume. Volume sama dengan P kali L dikali T. Berarti tinggal kita masukkan. Volumenya adalah 10 kali lebarnya 7 kali tingginya 5. Berarti volumenya sama dengan 350 cm kubik. Gitu ya. Baik, kita ke soal berikutnya, yaitu prisma. Di sini adalah prisma segitiga siku-siku. Ya, prisma segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume prisma. Ya. Baik, kita ke luas terlebih dahulu. Luas prisma itu rumusnya
2 kali luas alas, di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku, ditambah keliling alas, dikali tingginya tinggi prisma. Gitu ya. Baik, karena luas alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka kita ambil segitiga siku-sikunya. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Ya, siku-siku di sini ya, berarti sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Nah, berarti yang sisi miringnya adalah 5. Gitu. Nah, berarti luas alasnya ya, luas alasnya sama dengan ya, karena dia bentuknya segitiga siku-siku, ya karena dia bentuknya segitiga siku-siku, maka luas alasnya adalah 3 dikali 4. Oh, sebentar. Saya ganti spidolnya dulu. Ya. Saya ganti spidolnya dulu. Saya lanjutkan. Luas alasnya adalah 3 dikali 4 dibagi 2. Kan luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Ini yang jadi alas, yang ini yang jadi tinggi. Gitu ya. Oke. Berarti ini 4 bisa kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. Nah, dikali 3 sama dengan 6. Oh, luas alasnya sama dengan 6 cm persegi. Kemudian yang harus kita cari lagi adalah keliling alas. Nah, keliling alas berarti kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 4 ditambah 5. Gini kan? 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, hasilnya adalah 12 cm. Baru kita cari tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah yang ini nih, 7. Ya, 7 ini adalah tinggi prisma. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya adalah 2 dikali luas alasnya 6, ya, ditambah keliling alasnya 12, dikali tinggi prismanya 7. Ini ya. Nah, berarti luasnya adalah 12, 2 kali 6, 12, ditambah 12 dikali 7 itu sama dengan 84. Maka hasil akhirnya adalah tinggal 12 ditambah 84. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Ini baru luasnya. Untuk volumenya, rumusnya adalah tinggal luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya adalah 6, dikali tinggi prismanya adalah 7. Maka volumenya adalah 42 cm kubik. Gitu ya. Selesai soalnya. Sekarang kita ke berikutnya. Nah, ini tentang limas. Limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, untuk limas yang alasnya berbentuk persegi, yang ditanyakan juga sama luas permukaan dan volume dari limas. Nah, perlu kita ketahui dulu di sini. Nah, di sini alasnya berbentuk persegi ya. Jadi panjang rusuknya 10 sama 10 nih kan. Oke. Kemudian yang 12 ini adalah tinggi dari limas. Ingat ya, ini adalah tinggi limas. Tuh ya. Nah, sedangkan tinggi segitiga tegaknya yang mana? Ini dia tinggi segitiga tegaknya belum ada, belum dicari ya. Nah, sekarang untuk mencarinya kita lihat sini. Dari sini sampai sini panjangnya 10. Nah, kalau dari tengah sampai ke pinggir berarti panjangnya setengahnya, berarti di sini 5. Nah, siku-siku di sini maka ada segitiga nih. Ya kan? Kita untuk mencari tingginya kita menggunakan segitiga. Nah, kalau kita keluarin segitiganya kan kayak gini ya. Di sini 5, di sini 12, maka T-nya pasangannya triple Pitagorasnya adalah 13, gitu ya. Oke, berarti T-nya 13. Tuh. Nah, baru kita masukkan rumus dari limas ya. Luas permukaan limas adalah luas alas ya ditambah jumlah luas segitiga tegak. Nah, segitiga tegaknya yang mana? Yang ini nih segitiga tegaknya ya.
Nah, ini segitiga tegaknya. Nah, berarti alasnya kalau di segitiga tegak, kita nyari luas alasnya dulu, maaf. Luas alasnya kan dia berbentuk persegi ya, berarti tinggal 10 dikali 10 sama dengan 100 cm persegi. Sekarang luas segitiga tegak. Luas segitiga tegaknya itu kalau kita gambarkan ya. Nah, yang ini nih ya. Berarti alasnya 10, tinggi segitiga tegaknya tadi 13 ya. 13. Maka luas segitiga tegaknya adalah 10 dikali 13 dibagi 2. Nah, ini 10 kita bagi 2 jadi 5. 5 dikali 13 sama dengan 65 cm persegi. Maka kita masukin ke rumus luasnya. Luasnya adalah luas alasnya berarti 100 ditambah. Karena segitiga tegaknya ada 4 ya, kalau kita buka 5 itu segitiganya ada 4. Gini nih. Nah, maka jumlah segitiganya ada berapa? Ada 4, berarti 4 dikali 65. Nah, berarti luasnya sama dengan 100 ditambah 4 dikali 65 adalah 260. Berarti hasilnya adalah 360 cm persegi. Nah, ini dia luasnya. Gitu ya. Sekarang volumenya adalah, nah, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Hati-hati, di sini bukan tinggi segitiga, tapi tinggi limas. Berarti volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alasnya 100, dikali tinggi limasnya yang ini 12. Berarti dikali 12. 12 kalau kita bagi 3 sama dengan 4, maka hasilnya adalah 400 cm kubik. Itu volumenya. Oke, itu luas permukaan dan volume dari limas. Sekarang kita lanjutkan, ini yang terakhir, ya, berupa soal cerita. Minuman sari buah dikemas dalam kotak berukuran panjang 5,2 cm dan lebarnya 3,7 cm. Hitunglah tinggi kotak tersebut jika pada kemasan tertulis 250 ml. Nah, ml itu sama juga dengan cm kubik, gitu ya, cm kubik. Nah, berarti kita karena di situ ada kata-kata isi, berarti dia volume, gitu ya. Berarti kita mencari volume. Nah, ini bentuknya apa sih? Ternyata kotak ini bentuknya balok, berarti kita tinggal nyari volume balok, ya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya udah ada kan? Volumenya sudah ada 250 cm kubik atau mili, ya, sama dengan panjangnya 5,2, lebarnya 3,7. Nah, maaf, 3,7 ya, dikali tingginya. Nah, berarti bisa kita cari dulu nih. Ya, 5,2 kita kalikan dulu dengan 3,7. Nah, itu hasilnya adalah 19,24. Berarti 250 sama dengan 19,24 dikali T. Nah, berarti mencari T-nya adalah 250 dibagi 19,24. Nah, ya. Berarti kita cari 250 itu kalau kita bagi dengan 19,24, hasilnya adalah 12,99 ya. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 13 cm. Nah, gitu. Ya. Oke, itu cara mencari volume dari balok ya yang dituangkan dalam soal cerita. Jadi kalau kalian ada soal cerita harus pahami dulu apa maksud soal ceritanya dan pakai rumus apa harus digunakan. Karena di situ tertulis isi, maka dia menggunakan volume. Dan bentuknya kotak, maka dia bentuknya adalah balok. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Ya, semoga sukses nanti UB-nya
Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Itu saja dari Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.